Mengamankan penginapan. Matahari baru terbit di ufuk timur, warnanya kuning muda. Riak air sungai Musi menyambut pagi dengan berarakan menuju tepi. Gelombang kecil akibat lalu lalang perahu menyambut kuda yang dibedal Suma Banding melompat dari rakit yang membawa menyeberangi keraton Kutagawang. Tiba di daratan, kuda pilihan berbulu coklat itu melesat searah kendali majikannya. Sepenanak nasi, Suma Banding tiba di Candi Laras. Hiruk pikuk pedagang dan pembeli menghambat laju hewan jinak itu. Suma Banding menahan kekang yang terikat di leher kuda. Sontak hewan tunggangannya itu berjalan menyusur keramaian pagi. Di ujung pasar, Suma Banding mengarahkan langkah kuda berbelok ke kanan menuju sebuah tempat penjualan ikan. Ia hanya melintas di tempat itu. Namun kehadirannya telah diketahui sepasang mata yang mengawasinya dengan teliti. Orang itu berjualan ikan. Dia segera meninggalkan lapaknya dan pelan-pelan mengikuti langkah kuda Suma Banding. Sependidih air, kuda yang ditumpangi Suma Banding berhenti. Ia membenarkan pelana kuda. Lelaki yang membuntutinya segera menghampiri. Tanpa diminta bantuannya, orang itu membantu Suma Banding membenarkan letak pelana. Orang yang lewat melihat mereka tanpa curiga. Keduanya seolah terlihat sebagai tuan dan majikan. "Adakah tugas untukku, tuan?" Tanyanya dengan suara berbisik. "Adakah engkau melihat orang-orang bersorban berkeliaran di sekitar penginapan di sana?" Tanya Suma Banding seraya tangannya menunjuk ke arah yang berlawanan. "Tidak ada, tuan. Mulai saat ini, engkau awasi gerakan orang-orang di sekitar penginapan itu. Laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan." "Siap tuan." Selepas pembicaraan singkat itu, Suma Banding kembali membedal kudanya. Tujuannya adalah lokasi penginapan yang tadi ia tunjuk dengan arah berlawanan. Ya, tempat itu memang telah disiapkan untuk menyambut para tamu kerajaan yang akan ikut dalam ajang adu tanding. Penginapan yang disinggahinya adalah penginapan yang paling besar di sana. Terdapat papan berukuran besar terbuat dari kayu menempel di atas pintu bertuliskan Penginapan Mandau. Suma Banding melompat dari kuda dan menyerahkan kekangnya kepada pelayan yang bergegas menyambut kedatangannya. "Ikatkan tali kekang kudaku ini, pelayan. Aku ingin bertemu dengan tuanmu." "Baik, tuan. Silakan masuk. Pemilik penginapan ada di dalam." "Izinkan aku mengikat tali kekang kuda milik tuan." Suma Banding bergegas masuk. Di dalam penginapan ia ternyata telah disambut oleh orang yang dicarinya. Ia adalah lelaki bertubuh gemuk berbaju longgar. Lehernya seolah tenggelam berhimpitan dengan wajah akibat lemak yang telah bersahabat dengannya belasan tahun. "Selamat datang, Tuan Suma. Apakah gerangan sehingga dirimu datang sendiri ke sini?" "Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu, Binar Lawang. Lekas engkau kumpulkan 4 orang temanmu, pemilik penginapan yang telah ditunjuk keraton sebagai tempat resmi menginap para tamu." "Baik, Tuan. Silakan duduk dulu di tempat jamuan makan kami. Biarkan pelayan menyeduhkan kopi hangat untukmu. Cepat engkau perintahkan anak buahmu untuk menyusul mereka." Suma Banding menuju tempat yang ditunjuk oleh pemilik penginapan. Pria gemuk itu segera bergegas menuju bangunan belakang penginapan dan memerintahkan kacung yang bekerja di dapur untuk menjemput 4 orang seperti yang diminta oleh Suma Banding. Usai memerintah kacung, lelaki bernama Binar Lawang itu segera kembali menemui Suma Banding. Sependidih air, 4 lelaki parubaya tergopoh masuk ke penginapan Mandau. Jika melihat dari pakaian yang digunakan mereka, terlihat bahwa 4 orang itu adalah lelaki perlente. Ya, meskipun tak memiliki kepandaian bela diri, tetapi kelima orang itu adalah penyokong utama Keraton Palembang. Tak tercatat sumbangan yang telah diberikan oleh mereka. Karena alasan itulah 5 penginapan mereka ditunjuk oleh keraton sebagai tempat resmi menginap para tamu istimewa kerajaan. "Nah, kalian sudah datang semua. Aku datang sendiri ke sini karena ada hal yang sangat penting yang harus kusampaikan. Tolong semua pintu ditutup dan pastikan tidak ada yang mencuri dengar pembicaraan kita." Perintah Suma Banding yang tegas membuat suasana langsung tegang. 5 orang terpandang yang memiliki usaha penginapan itu duduk menghadap Suma Banding. Mereka terdiam dan menunggu orang kepercayaan Raja Palembang itu melanjutkan penjelasannya. "Aku ingin mendapat informasi. Adakah di tempat kalian dalam 3 bulan terakhir menerima pelayan baru?" Tanyanya. "Ada, Tuan," jawab mereka hampir bersamaan. "Aku ingin kalian memberikan nama-nama mereka tanpa terkecuali. Apa yang akan engkau lakukan terhadap pelayan baru itu, Tuan Suma Banding?" Tanya Binar Lawang. "Prajurit keraton untuk sementara akan mengamankan mereka di tempat yang rahasia. Ini untuk keselamatan mereka dan juga untuk keselamatan kita semua," jelas Suma Banding.
Apakah maksudmu mereka akan ditahan? Tanya lelaki bertubuh kurus berkalung emas besar. Mereka tidak ditahan, tetapi hanya diamankan untuk sementara waktu hingga perhelatan adu tanding selesai dan tamu-tamu pulang. Lalu, bagaimana dengan penginapan kami? Pastilah karena kehilangan mereka, kami akan kekurangan pelayan. Tanyanya pria kurus itu lagi. Aku belum selesai, Janunar. Dengarkanlah dulu. Baik, Tuan, sambutnya. Untuk memastikan keamanan para tamu kerajaan, seluruh pelayan tanpa terkecuali harus dirumahkan untuk sementara waktu. Pelayanan di penginapan kalian akan langsung ditangani oleh prajurit keraton. Tugas kalian dalam waktu dekat ini adalah melatih mereka agar cakap bertukar profesi sebagai pelayan penginapan. Hanya itu sementara yang dapat aku sampaikan. Nanti jika tiba saatnya aku akan memberitahu kalian tentang alasan mengapa semua ini harus dilakukan. Kuharap kalian semua dapat mengerti. Insya Allah kami dapat mengerti, Tuan. Jika engkau sendiri yang sampai turun tangan, maka sudah pasti keadaan saat ini sangatlah genting. Alhamdulillah jika kalian dapat memahaminya. Baik, hanya itu saja yang ingin ku sampaikan dan nanti Senopati Sentri Payu yang akan melaksanakan perintahku ini. Aku mohon diri. Suma Banding menjurah hormat dan meninggalkan penginapan Mandau. Pelayan yang tadi mengikat tali kekang kuda coklat tunggangannya, segera bergegas mengantarkan kuda itu kembali kepada tuannya. Dengan cekatan Suma Banding melompat ke pelana kuda dan membedalnya perlahan meninggalkan penginapan Mandau. Suma Banding kembali menuju keraton Kutagawang. Matahari masih malu-malu di ufuk timur ketika lelaki tangguh itu kembali ke keraton. Prajurit jaga diperintahkannya untuk menjemput Senopati Bagas Rilau dan Senopati Sentri Payu. Kedua senopati andalan keraton Palembang itu diterima di ruang kerja Suma Banding. Bangunan dari kayu unglen itu berada di dekat tempat kerja raja di kompleks utama keraton Palembang. 3 orang abdi keraton itu terlibat perbincangan serius. Prajurit kepercayaan Suma Banding berjaga di sekeliling tempat itu. Suma Banding tak ingin rencananya bocor. Sentri Payu, engkau kutugaskan untuk memilih prajurit yang akan beralih profesi untuk sementara waktu sebagai pelayan di penginapan para tamu. Aku tadi sudah mendata seluruh pelayan baru dan meminta seluruh pelayan lama untuk diistirahatkan sementara waktu. Aku curiga bahwa tempat itu menjadi salah satu sasaran yang akan dituju pihak musuh. Namun setelah melakukan kunjungan dadakan, tidak ada hal yang mencurigakan di sana. Siap melaksanakan perintah penasehat, seru Sentri Payu. Bagas Rilau, engkau juga aku tugaskan untuk menjemput seluruh pelayan yang baru. Bekerja di penginapan, asingkan mereka sementara waktu hingga ajang adu tanding selesai. Jangan sampai mereka bisa keluar dari tempat pengasingan. Aku curiga di antara mereka terdapat penyusup yang telah ditugaskan musuh untuk meracuni tamu kita dan membuat malu kerajaan. Baik, penasehat, aku akan segera menunaikan tugas itu, sambut Bagas Rilau kalem. Kepada kalian berdua aku ingin bertukar pikiran terkait pemilihan prajurit yang akan bertugas di penginapan tamu. Aku curiga dengan perilaku Manjar Bisma. Dari kesatuan prajurit manakah ia? Dia prajurit yang bertugas di kesatuan Wirabraja, jawab Sentri Payu. Nah jika begitu jangan pilih prajurit dari kesatuan itu. Pilihlah prajurit dari 4 satuan tugas lain. Menurutku yang tepat adalah jika kita memilih prajurit ulung. Mereka selama ini dilatih sebagai prajurit yang serba bisa. Para anggotanya juga memiliki kemampuan bela diri yang di atas rata-rata, jelas Bagas Rilau. Apakah tepat kiranya jika kita menugaskan mereka? Menurutku lebih baik jika prajurit ulung tetap di istana. Kemampuan mereka dibutuhkan di sini. Terlebih banyaknya peristiwa yang terjadi barusan menandakan bahwa sasarannya adalah istana bukan di tempat lain, potong Sentri Payu. Aku setuju dengan saran Bagas Rilau. Kita turunkan 50 prajurit ulung untuk menyamar sebagai pelayan. Sasaran musuh bukanlah di istana. Mereka hanya membuat pengalihan saja dengan membuat onar di sini baru-baru ini. Panggil Wedana pasukan khusus itu sekarang, tutup Suma Banding. Sependidih air, orang yang berpangkat Wedana itu datang dengan langkah mantap. Ia adalah pria berusia 30 tahunan yang berwajah oval dengan rahang keras menonjol. Jika saja ia tidak mengenakan pakaian prajurit, maka sepintas orang itu seperti tukang jagal. Melihat perawakannya yang tegap, Suma Banding tersenyum. Tepat sekali jika engkau bertugas sebagai juru masak di penginapan Mandau. Hei Wedana, siapa namamu? Hamba Sahibul, Tuan. Memang sebelum menjadi prajurit saya sempat menekuni pekerjaan sebagai tukang jagal, jelasnya dengan suara tegas.
Engkau dan 50 orang prajuritmu aku tugaskan menyamar sebagai pelayan di penginapan tamu. Bekerjalah seolah-olah kalian adalah pelayan di sana. Nanti kalian akan dilatih khusus oleh kepala pelayan dari penginapan Mandau agar saat bertugas kalian tahu apa saja yang harus dilakukan. Siap melaksanakan tugas penyamaran, Tuan, jawabnya Lugas. Bagas Rilau dan Sentri Payu, tugas ini akan aku serahkan kepada kalian berdua. Tindak lanjuti perintah ini. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perintahku, segera laporkan hanya kepadaku atau langsung kepada Raja. Aku sendiri yang akan melaporkan perihal tugas kalian kepada Yang Mulia Ki Gede Insuro. Baik, penasehat, jawab mereka bersamaan. Ketiga orang prajurit itu segera meninggalkan ruang kerja Sumabanding. Wedana Sahibul sempat diberikan pengarahan oleh kedua senopati di ruang kerja mereka. Setelah mendapat petunjuk dari para senopati, Wedana Sahibul segera pamit. Langkah tegap lelaki mirip tukang jagal itu terlihat tergesa menuju barak tempat prajurit ulung tinggal. Hari masih pagi, tetapi di barak tersebut para prajurit rutin melakukan latihan bela diri. Wedana Sahibul segera masuk ke ruang kerjanya. Ia mencatat nama-nama prajurit yang akan melakukan tugas penyamaran di penginapan tamu. Sependidih air masuk seorang prajurit ke dalam ruang kerja Wedana Sahibul. Gegara Manjar Bisma, prajurit Wirabraja ketiban sial. Mereka kini dicurigai. Untunglah dia tidak lagi ada di gugus kita, gumam Wedana Sahibul. Nah, jika begitu artinya semua berjalan sesuai rencana, Wedana, timpal prajurit itu sembari